Ini baru masuk rawa bening, belok kiri. Nah, tuh langsung ada tuh di sebelah. Nah, tuh ada keris naga. Wih. Lihat sendiri ya, di sini dijual nih banyak alat-alat perdukunan yang dukun biasanya ngejual dengan harga yang fantastis, tapi sebenarnya harganya nggak sampai 100.000 guys. Nih kayak keris-keris kecil tuh ya. Lalu gue menemukan toko keempat. Nah, toko keempat ini mau menjual beberapa wapak-wapak. Ada pembelinya di situ juga yang mau ngebeli ini, ngeliat-liat. Terus dengan dungunya dia bilang, wah ini wapak nih, tapi kita nggak tahu aja fungsinya apa. Fungsinya ya dipajang. Karena tidak berfungsi apapun. Sekarang gue sudah berganti kostum dan udah nutup-nutup kayak gini. Ini untuk jaga-jaga aja agar edukasinya tersampaikan dan nggak terjadi keributan ataupun pengusiran-pengusiran dan semacamnya. Karena ini rahasia terbesarnya dukun-dukun di Indonesia nih. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. But pada ilmu merah kali ini gue akan mendatangi sumber peralatan perdukunan. Ya karena kan selama ini di TV, di podcast-podcast dan di banyak lokasi syuting, di radio dan semacamnya, bahkan di off-air juga gue sebut bahwa ada toko alat dukun. Ya kan banyak yang berpikiran taunya toko alat sulap doang. Enggak guys, dukun-dukun itu pakai alat-alat dukun. Maka dari itu ada toko alat dukun yang ya dukun-dukun se-Jakarta, dukun-dukun bahkan di luar Jakarta juga ngambilnya dari sini gitu. Nah maka dari itu ini gue mau datengin, sekalian nanti gue belanja-belanjain hal-hal yang belum gue bahas di channel ini. Dan juga nanti kita lihat harga asli dari alat-alat dukun yang dijual sama dunia perdukunan dengan harga jutaan rupiah. Harga aslinya berapa? Ya 30.000, 50.000 rupiah doang sebenarnya. Nanti lihat aja. Ya walaupun ada juga sih yang 100 ribuan ya. Nah tapi seringkali dukun-dukun ini berdalihnya, loh yang saya jual kan sudah diritualin, loh yang saya jual kan sudah diisiin kodam. Waduh, itu kebodohan dungu tuh yang dukun-dukun lemparkan untuk menaikkan harganya. Padahal ya tanya balik aja, apa bedanya harga yang 5.000 rupiah sama yang lu jual? Antara yang ada isinya sama enggak? Sini coba gue injek gitu. Kalau emang ada isinya kan marah harusnya. Gitu. Jadi ya memang nggak ada pembuktian apapun, dan sekalinya pun ada pembuktian yang katanya ada isinya, itu sekali lagi pakai trik-trik permainan anak kecil. Jadi bukan main sulap juga, karena magician juga nggak mainin mainan trik kayak gitu. Ya udah, pokoknya ini langsung aja kita ke lokasi. Tapi kayaknya gue nggak mungkin pakai style kayak gini ya, karena kalau pakai style kayak gini yang ada diusir nanti. Karena beberapa toko alat dukun yang tadinya mereka nggak tahu nih itu yang beli gue, dan setelah tahu guanya diblokir. Maka dari itu ini harus lepas kostum sih nanti. Makanya nih pakainya pakai jaket abu-abu nih, karena kalau ada merah-merahnya ngeri ketahuan. Ya semoga aja nggak diusir ya. Oke, langsung aja kita datengin. Bus. Oke guys, sekarang gue sudah berganti kostum dan udah nutup-nutup kayak gini. Ini untuk jaga-jaga aja agar edukasinya tersampaikan dan nggak terjadi keributan ataupun pengusiran-pengusiran dan semacamnya. Karena ini rahasia terbesarnya dukun-dukun di Indonesia nih. Ini tempat toko alat dukun terbesar di Jakarta. Yuk, langsung aja kita masuk. Karena di dalam itu gue nggak boleh ketahuan syuting atau kayak ngejelasin dan semacamnya, makanya itu videonya gue bentuk kayak seolah-olah pembeli biar nggak dicurigain. Karena kalau ngejelasin banget nanti dicurigain, khawatirnya diusir guys. Nah langsung aja nih, kita akan reaction.
Ini video pertama nih ya. Ini baru masuk rawa bening, belok kiri. Nah, tuh langsung ada tuh di sebelah. Nah, tuh ada keris naga. Wih. Lihat sendiri ya, di sini dijual nih banyak alat-alat perdukunan yang dukun biasanya ngejual dengan harga yang fantastis, tapi sebenarnya harganya nggak sampai 100.000 guys. Nih kayak keris-keris kecil tuh ya. Nih terus juga itu koin-koinan, bilangnya penarikan lah, koin kuno dan semacamnya, padahal koin kuningan biasa. Tuh ada keris semar mesem. Keris semar mesem aja ini jenisnya banyak banget guys. Ada berbagai macam tuh, ada yang ada warangka warna hitamnya, ada juga yang katanya nih rajah. Padahal ini rajahnya juga asal-asalan. Dan terus di sini juga ada tuh bambu petuk yang ukuran besar. Ini gue nanya nih di sana nih, sempet nanya. Bambu petuk ukuran besar ini berapa harganya? Ternyata di sana dijualnya 150.000. Ini yang dijual-jual sama dukun-dukun yang katanya apa bisa ngelawan arus lah dan semacamnya. Dijualnya jutaan atau miliaran bahkan ya. Itu palsu banget, hati-hati makanya. Dan bambu petuk yang bisa ngelawan arus itu juga udah dibongkar ya guys ya di Ilmu Merah di video yang ini. Kalau belum nonton silahkan ditonton. Nah ini tuh kayak semar mesem nih. Tuh ada yang katanya ada tulisan-tulisan rajah. Arab-Arab yang sebenarnya bukan Arab juga, itu ngacak-ngacak guys. Kayak kalau di Indonesia tuh kayak A B B B B B B C C C C C D D D D D D gitu-gitu. Ya nggak ada efek apapun, mau yang dirajah ataupun yang emang merchandise kosongan doang, ya nggak ada efek apapun guys sebenarnya. Nah ini bambu petuknya tuh gue kasih lihat dari jarak deket, lem-lemannya rapih banget guys, emang luar biasa. Tuh lem-lemannya rapih, ada yang gemuk, ada yang panjang ya. Jadi ini bener-bener kayak kelihatan asli. Dan ini ya seperti yang kamu tahu ya, seperti yang gue sebutin tadi, harganya cuma 150.000-an. Terus kayak semar mesem nih yang paku-paku rajah atau ada paku emas bilangnya untuk jaga goib, itu palsu ya guys ya. Hati-hati, ini paku-pakuannya ini harganya cuma 10.000 rupiah. Kalau di tempat biasa gue beli alat-alat dukun ya, ini mah nggak nyampe 10.000, 7.000, 6.000. Banyak guys. Tuh keris kujang ini seriously pas gua kesini ternyata di saat tempat yang pertama ini agak mahal sih guys, harga-harganya sejujurnya agak mahal dari apa-apa yang gue biasa belanja, dan buat ketahui ini agak mahal. Terus juga ada keris-keris yang katanya raja, yang kalau kamu biasanya ini cara penipuannya kamu ditakut-takutin dulu nih, rumah kamu diguna-guna lah, rumah kamu di santet lah, kalau nggak menjalani ritual ini nanti 2 hari kamu bakal meninggal. Nah itu penipuan tuh. Terus kamu diminta untuk tanam paku emas atau kayak keris-keris yang rajah tadi sebanyak 5 titik, 1 titiknya 5 juta. Itu penipuan, itu bukan ustadz, tapi dukun berkedok ustadz tuh guys yang kayak gitu-gitu. Karena ya modalnya cuma 10.000 rupiah. Bahkan kalau di online 7.000, 8.000. Nah tuh ada keris semar mesem yang agak gede juga. Ini gue kumpulin itu. Nih ada cambuk cemeti, disebutnya. Padahal cemeti itu artinya cambuk juga. Ya cambuk ya, namanya cambuk zaman dulunya dipakai untuk cambuk kerbau. Tapi ketika dibuat jadi merchandise bentuk kuningan kayak gini, orang-orang ahli spiritilil atau suprinitiril ini, mereka ini berdalihnya ini cambuk supranatural, bisa mencambuk jin, bisa untuk penarikan goib. Waduh, endas mukui pekok ya. Nah berikutnya, terus ketika gue ngeliat ke atas, ini juga ada nih apel jin. Ternyata banyak perintilan-perintilan kecil. Nah yang digantung-gantung ini banyak nih alat-alat sulapnya baru. Kalau yang di bawah-bawah tuh yang biasa dijadiin jimat-jimat lah, dijadiin penolak bala dan semacam, padahal mah palsu ya. Semuanya nggak ada tuh, nggak ada fungsinya sebenarnya. Nah terus nih ada dupa meledak. Ini dupa meledak yang pernah dibahas di Ilmu Merah juga. Ini sabuk raja, sabuk raja. Terus ini ada, ini yang tulisan kayak buat wapak-wapak.
Yang katanya dukun-dukun wapak tuh, yang korban-korbannya anak-anak SMK atau SMA yang dungu ya, yang berusaha mencari kesaktian untuk tawuran-tawuran, padahal ya udah mah tawuran hal yang bodoh, nggak berfungsi apa-apa, nggak ada manfaat apa-apa. Terus juga dia pakai ditipu dukun, udahlah musyrik, bodoh, sirik, lengkap nih ya. Terus pas gua ngelihat di bagian bawah ada yang kayak terselubung nih guys. Ini juga ada apel jin. Ini apel jin ini yang dijual biasanya 350 juta, 250 juta, parah nih. Di sini nih, ini telur koclak. Telur koclak itu biasanya nggak bentuk kuningan kayak gini nih. Ini biasa penarikan goib nih, dukun-dukun dungu penarikan goib. Kalau ini apel jin, ini juga apel jin pernah dibongkar. Waktu itu yang pas korban dukunnya ya. Nih di sini videonya. Nah, tuh gue kumpul-kumpulin yang relate nih sama banyak penipuan dukun di luaran. Belanjanya ya di sini guys. Terus juga ini gue kaget, ternyata di meja itu bawahnya ada ruangan lagi. Nah, ini ada telur koclak. Telur koclak itu kalau dibunyi-bunyiin dia koclak gitu guys. Kayak ada isinya. Tuh ada yang warna abu-abu, ada yang warna putih. Nah, ini di toko yang pertama ya, karena memang di sini itu ada beberapa toko. Nah, ini terus telur koclak yang katanya udah diisiin atau tulisin raja. Wah, itu juga penipuan guys, palsu. Nah, ini ada apel jin super. Apel jin itu dalamnya ya minyak wangi ya. Waktu itu yang pas dibongkar, udah dibongkar, minyak gaharu. Kayu-kayu gitu, dari kayu bahan dasarnya. Nah, ini bawang apa tuh namanya, dempet tuh apa? Yang kalau pasangan bawang gancet. Dibikin ini dari kuningan ya, kayak batu gitu bahannya. Terus juga di sini ada tuh kayak bambu petuk. Iya, bambu petuk yang kecil-kecil. Ini sebenarnya mahal juga di sini nih. Ini harganya 10.000. Mahal banget. Kalau aslinya nah, ya ada sih beda-beda tempat jualan ya dan kerapihannya. Ini 10 ribuan nih di sini nih. Tuh ada lagi tuh. Dulu di merchandise Ilmu Merah juga ada, tapi udah dipasangin gantungan kunci, dapat petinya. Dulu di Ilmu Merah jualnya 35.000 apa 30.000 gitu. Itu untuk membuat masyarakat umum jadi nggak kaget ketika melihat benda-benda yang kayak gini. Jadi bisa dipakai untuk gantungan kunci gitu. Berikutnya ini ada di etalasenya nih guys. Ini masih di toko yang pertama. Di etalasenya tuh kamu lihat sendiri ada uang Soekarno, ada juga minyak mata duyung, air mata duyung. Ini alat-alat dukun semua. Tuh, ada juga apa tuh yang di bawah-bawah? Ini bulu perindu tuh di sini juga. Ini yang ditutupin kayak toples kayak gitu ya, hitam. Itu batu getar. Kalau batu getar udah pernah dibongkar juga di sini nih. Batu getar, keris getar, terus kerang getar dan semacamnya. Lalu di tempat berikutnya, ini di toko yang lain lagi nih. Menurut gue di sini abangnya lebih asik, penjaganya lebih asik, dan juga harga-harganya ini standar, nggak mahal, nggak dimahal-mahalin, bagus nih. Nih, tuh ada kuku macan. Kuku macan ini biasa dijadiin jimat juga, pelindung diri dan semacamnya. Nah, ini ada kayak selongsong rokok juga. Ini biasanya di online dijualnya berapa, 50.000 ya? 50, 60, padahal harganya nggak, ya namanya orang jualan sih nggak masalah, nggak dijadiin jimat. Ini juga ada kantong macan yang katanya buat jimat lari cepet, biar lari cepet. Waduh, mau jadi rampok loh. Lari cepet, nggak ada juga, itu palsu juga. Nah, terus lihat sendiri tuh, ini kantong macan di sini banyak banget, udah kayak sampah guys, saking banyak ya. Ini bukan sampah juga, ini kayak barang koleksi doang gitu, bagus-bagusan. Tuh, ini dapat kantongnya juga, harganya berapa kemarin, 15.000 atau 10.000 gitu. Nah, terus di sini gue nemu yang unik banget nih guys. Ini sejujurnya baru pertama kali ini gue ngeliat bambu petuk yang didesain sedemikian rupa, jadi natural banget tuh. Lihat sendiri, ada akar-akarnya. Ini sumpah sih gue kayak amazing banget tuh. Ya, ada udah dimengkilapin bambunya, terbuat dari bambu asli. Ini keren banget buat pajangan tuh. Makanya ini gue ngambil satu nih. Gue beli di sini satu. Ini di toko kedua. Toko kedua itu di sebelahnya ya, sebelah yang toko pertama itu. Jadi agak maju dikit di sebelahnya.
recommended beli di situ tuh nih. Berikutnya ini di toko ketiga. Ini di toko ketiga agak maju sedikit, nyebrang sih agak jauh nih dari toko pertama dan kedua. Ini ada sebuah kalung, nih kamu lihat sendiri. Kalung ini yang katanya biasanya buat anak kecil biar nggak gampang nangis. Tapi disembur dulu. Tuh, kan biasanya ada tulisan-tulisan Arab-Arabnya ya. Padahal banyak banget tulisannya nggak jelas. Ada juga yang bismillah doang. Ada juga yang ayat kursi, ya beda-beda. Nih, ini yang tulisan nggak jelas tuh. Ini tulisan-tulisan rajah, logo-logo atau lambang-lambang dukun, perdukunan yang nggak memiliki makna apapun dan nggak memiliki fungsi apapun. Harganya berapa coba? 10.000. Dijual sama dukun seikhlasnya. Biasanya kliennya bayarnya 50.000, 150.000, bahkan ada yang bayar 300.000 dan semacamnya. Cuma dengan disembur, buah, terus dikalungin. Padahal yang membuat si anak kecil itu nggak nangis lagi, karena si anak kecilnya jadi tercipta trauma tuh di pikirannya. Ketika dia tercipta trauma, pikiran bawah sadar si bayi ini jadi berpikir, wah kalau gue nangis lagi nanti gue dibawa lagi nih ke si dukun itu, nanti gue disembur lagi nih. Nah, itu ajaibnya pikiran bawah sadar kita sudah melindungi diri kita di saat kita nggak ngerti apapun. Jadi, walaupun dia bayi, pikiran bawah sadarnya udah aktif gitu untuk melindungi diri dia. Karena pikiran bawah sadar kita bersifat melindungi diri kita, guys. Berikutnya, ini luar biasa. Di toko ketiga ini, di toko alat dukun ketiga, ini gue menemukan kalung-kalung ya yang udah pernah dibongkar juga kalau nggak salah di Ilmu Merah atau di podcast mana gitu. Gue ngebongkar isinya. Nah, ini bulu perindu. Nih, bulu perindu aja harganya berapa? 10 ribuan. 10.000, 15.000 rupiah. Yang biasanya dijual sama dukun 2 helai. 2 helai 500.000, 700.000. Ya, aslinya 10.000, 15.000-an doang. Lalu gue menemukan toko keempat. Nah, toko keempat ini mau menjual beberapa wapak-wapak. Ada pembelinya di situ juga yang mau ngebeli ini, ngeliat-liat. Terus dengan dungunya dia bilang, wah ini wapak nih, tapi kita nggak tahu aja fungsinya apa. Fungsinya ya dipajang, karena tidak berfungsi apapun. Ya, ini yang kayak gini tuh, tulisannya kodam. Kodamnya juga tulisannya salah, guys. Tulisan kodamnya. Nah, ini Arab-Arab tuh. Bukan Arab juga, jadi nggak jelas tulisan apa sebenarnya ini. Itu harganya 15 ribuan. Tapi kemarin gue nego sih. Ini kocak banget ya. Kita beli alat dukun grosir. Alat dukun beli jenglot grosir biar lebih murah. Nih ada juga nih. Ini gue nggak tahu ini sebutannya apa sih. Karena nggak relate, nggak umum. Terus ada telur kocelak juga tuh. Telur kocelak yang besar ukurannya. Jadi terbuat dari semen kayak gitu. Nggak tahu gue terbuat dari semen atau apa ya, tapi kayak batu gitu sih. Jadi seolah-olah telur yang mengeras. Jadi kayak benda-benda yang keramat lah. Nah, ini ada semar mesem yang ukurannya gede. Tuh. Semar mesem juga banyak banget guys jenis-jenis kerisnya. Jadi bukan cuma satu doang. Nah, ini di toko ke-5. Jadi memang ada sekitar 6 toko, 7 toko ya di sana ya. Ada 6 atau 7 toko. Ini jual bambu petuk lagi. Tuh. Bambu petuk, terus juga di sini ada tongkat Soekarno, ada keris, ini keris ya. Keris-keris yang biasanya disalahgunakan oleh perdukunan. Tuh. Lihat tuh di sebelah kanannya itu. Ada tongkat Soekarno yang biasanya nyari untungnya nih dukun-dukun tongkat Soekarno untuk kayak nih, lu mau nggak beli nih barang yang harganya bisa dijual lagi 10 miliar, ada bayarnya nih. Kalau mau talangin duit lu, pakai duit dulu nih, 500 juta aja gitu. Nanti kita bayar orang yang punyanya, itu ada duit jalannya. Nah gitu, jadi banyak banget tuh. Dari mulai duit jalan, duit nalangin, duit geser, dan semacamnya. Itu penipuan nih. Tuh, tongkat Soekarno di toko alat dukun dijual dengan harga nggak nyampe sejuta. Berapa? Sekitar 200 ribuan ya? Gue nggak nanya harganya sih, tapi maybe sekitar 150 atau 200 ribu. Terus juga ini di meja-mejanya, masih di toko yang sama. Ini lebih lengkap lagi nih di toko ini. Dan seriously harganya lebih bersahabat daripada toko yang pertama tadi. Toko yang pertama tadi tuh
kurang tuh, mahal. Kalau di toko yang ini, nih ada yang jarum-jarum emas yang biasanya buat susuk, padahal dari Kuningan guys. Makanya hati-hati, lu masang susuk-susuk di dukun, itu bukan emas tuh, dibilangnya emas, itu Kuningan. Yang ada lu, muka lu tuh rusak nanti. Karena ditanemin kayak gituan, nanti infeksi, malah jadi rusak. Terus ada jenglot juga tuh, jenglot kecil. Dan ini juga gue menemukan di sini ada jenglot yang ukurannya cukup besar dan terbuat dari daging. Gue tanya harganya, di sini dijual dengan harga 250.000. Itu harga standar sih, harga standar jenglot yang terbuat dari daging kelelawar. Karena memang aslinya jenglot terbuat dari daging kelelawar. Nanti gue akan bahas lebih detail di video lainnya ya tentang jenglot ya. Ini ada Kuningan. Ini gajah tunggal nih, seolah-olah kintilnya tuh gede nih. Tuh. Dibuat Kuningan juga, dibuat benda juga. Ini yang biasanya penarikan goib sekalian ada benda itunya, gajah tunggalnya ini dengan kintil besar. Terus ada mani gajahnya juga. Nah, mani gajahnya ini yang biasanya umumnya dijadikan untuk penipuan-penipuan. Bilangnya untuk minyak pelet lah, bilangnya untuk minyak pesugihan, minyak penarik hal-hal keberuntungan dan semacamnya. Terus juga di sini gue menemukan ada koin Soekarno. Tuh lihat, kamu lihat sendiri. Di baliknya ada Garudanya, di depannya ada gambar Pak Soekarno-nya. Tuh, ini yang biasanya dijadiin penipuan sama dunia perdukunan nih. Tuh. Ada keris Semar Mesem juga. Ya kayak tadi sih, mirip-mirip ya. Ya, karena yang dijual sebenarnya itu aja, tapi sejujurnya di sini lebih bersahabat harganya nih. Di toko yang ini ke-6 atau ke-5 tadi tuh. Nah, ini ada cambuk cemeti seperti yang di toko pertama tadi. Terus juga di toko lainnya, gue menemukan ada ini nih, kayak pedang-pedang yang pedang katanya putus paku. Ini alat-alat besarnya, ini di toko sebelahnya, di gang sebelahnya lagi nih. Ini menjual kayak tongkat Soekarno yang besar, keris-keris yang besar. Ini lebih mahal tentunya, karena ya memang bahannya juga dan seninya lebih mahal di situ, lebih sulit pembuatannya. Jadi wajar kalau harganya lebih mahal guys. Oke, kurang lebih begitu aja isi dari toko alat dukun. Jadi jujur ya, bahwa apa yang gue omongin tentang toko alat dukun itu ya ada kayak gini. Tempat dukun-dukun belanja di Jakarta ya di situ, di Rawabening. Nah, sekarang gue ingin memperlihatkan apa-apa aja yang gue beli dari toko alat dukun yang tadi kita samperin. Yuk, sini. Nah, di plastik. Oke. Nih, kita langsung lihat aja ya. Pertama, ini adalah bulu perindu. Ini dicemplungin ke air, dia bergerak. Nih, tuh. Ini udah melinting-melinting, ini berarti udah diceburin ke air nih. Sih, dapatnya banyak banget. Ini harganya 15.000. Gue beli di toko keberapa tadi ya? Toko ke-3 atau ke-4 gitu. Gue belinya. Nih. Terus juga di sini. Nah, ini yang bikin gue amazing banget. Pembuatannya rapi. Terus juga ininya udah mengkilapin guys. Tuh. Bambunya udah dimengkilapin banget kayak gini. Gue ngecek harganya di online lebih mahal daripada di toko yang tadi kedua. Ini gue beli di toko kedua. Ini luar biasa. Di online tuh harga-harganya 200.000, 250.000, bahkan ada yang jual 500.000. Ini harganya di bawah 200.000 pokoknya. Di bawah dari harga-harga online. Toko kedua tadi makanya recommended banget. Tuh luar biasa. Ada akar-akarnya, ini bakal gue jadiin pajangan sih. Terus juga ada lagi gue beli, ini. Aduh, ntar dulu deh. Ini jenglot. Dan baterainya masih ada. Mana nih? Nih. Kelihatan nggak? Agak dengar. Kelihatan? Nah, baterainya masih ada. Gue beli lagi ini. Sejujurnya ini lebih murah sih sedikit daripada online. Ini lebih murah sedikit dari online. Terus gue beli ini. Nah, ini yang jarang banget dijual di online guys. Jenglot di dalam botol kaca.
Kelihatan? Kelihatan? Nah, untuk pembahasan jenglot ini nanti koleksi-koleksi gue akan tampilkan di video lain lah ya. Terus juga di sini gue beli, nah ini cambuk cemeti. Wih, sakti gak tuh? Nih. Jadi kalau ada dukun-dukun yang menggunakan ini, biasanya dukun menggunakan ini yang ukurannya besar, cambuk cemetinya, untuk seolah-olah penarikan goib, digetok-getokin ke tanah, padahal tanahnya adalah dia sendiri yang ngegali, dia sendiri yang naruhin benda-benda, bilangnya penarikan goib. Kan sakit tuh orang-orang kayak gitu ya. Berikutnya, ini gue beli kuku macan. Gue beli kuku macan. Nih lihat. Unik aja gue beli, karena gue suka barang-barang unik kayak gini nih. Nah, berikutnya ini gue beli juga. Ini tadi kuku macan gue beli harganya 10.000. Ya umumnya sih 15.000, 20.000 ya. Nih gue beli telur koclak. Nih, kelihatan? Dengerin ya. Nih, kalau dikocok-kocok kayak ada isinya. Ini buatan manusia guys, tapi dukun-dukun bilangnya ini adalah telur yang mengeras jadi fosil, terus jadi jimat gitu. Padahal mah bukan. Terus ada apa lagi nih? Nah ini semar mesem, karena keris semar mesem gue hilang. Dan ini menurut gue lebih bagus sih, karena ada raja-rajanya. Dah. Nah ini kita buka aja. Rajanya ini sebenarnya bukan kayak doa, bukan kayak biar ada isinya, bukan juga. Raja ini sebenarnya kayak hiasan doang sih. Ini hiasan doang biar nggak polos, kayak motif lah, motif batik gitu. Kan ada motifnya tuh, jadi nggak ada arti apapun. Ini nggak ada kayak doa apapun, enggak. Terus juga ini ada keris kecil, karena unik banget nih. Ada sarungnya, ada kerisnya. Wah, ini banyak banget yang gue beli ya, jadi repot nih megangnya. Tuh, unik banget. Ya ada motif rajanya, kalau dukun-dukun bilangnya raja, padahal motif doang. Nah, ini terus ada lagi, ini juga. Tuh, ini gue taruh di bawah dulu lah ya. Nah, ini berikutnya ada yang tadi disebut wapak. Ini gue penasaran sih, gue pengen buka. Ya, kita buka aja nih. Ini gue pengen buka, ini terbuatnya kayak dari kulit gitu guys. Kayak dari kulit kambing atau kulit sapi kayak gitu, dikeringin. Nih. Sih. Ini juga ada motifnya. Ya, kita nyebutnya motif aja lah ya, jangan raja ya. Kayak dukun-dukun aja nyebut raja. Ada motif-motifnya biar nggak polos bahannya. Udah nggak ada lagi yang gue beli sih, sama koin Soekarno paling nih. Koin Soekarno. Ada juga ini kepompong. Dibilangnya nih kepompong apa ya? Gue lupa. Ini gue tulisin di sini aja lah. Gue lupa nih sebutan di perdukunannya kepompong apa. Tapi ini katanya buat penolak bala, jimat juga, pesugihan dan semacamnya. Padahal buatan manusia dari Kuningan guys. Terus ini ada uang Soekarno juga, koin Soekarno. Kelihatan nggak Soekarno-nya? Kelihatan sedikit, kelihatan. Iya, emang sedikit doang nih. Ini juga ada Garudanya. Sih. Nah, ini yang biasa ditipu-tipu. Dari koin kayak gini, ini harga 10.000. Sama dunia perdukunan diolah-olah, dibilangnya harus ada uang gesernya, nanti ada bayarnya. Nggak pernah ada bayar, karena kamu tuh yang berusaha ditipu. Pakai uang titipan kamu, titip dulu. Ini harganya 500 juta, nanti kalau ada yang beli 10 miliar, kamu dapat 7 miliar, si perantaranya ini 3 miliar. Itu palsu guys, perantaranya. Itu palsu. Perantara kayak gitu tuh emang punya satu tim untuk nipu kamu tuh. Karena yang berusaha diincar adalah duit kamu doang. Yang 500 juta atau 300 juta itu. Plus duit geser lah, duit hotel lah, dan semacamnya. Aslinya bayarnya nggak pernah ada. Percaya kata-kata gue. Nah ini langsung aja kita buka. Ini karena baru pertama kali gue lihat. Gue penasaran, pengen tahu isi dalamnya sih. Sini kamera langsung. Di sini jadi ada benang-benangnya. Paling nanti nih benangnya gue iketin pakai tali plastik aja nih.
karena kan udah dibongkar ya. Males banget ngejahitnya lagi kayak gini. Ini harganya tadi sekitar 15.000 sih. Kalau grosir katanya lebih murah ya. Ya. Per kodi. Beli alat dukun per kodi anjing. Kocak juga ya beli. Lu belanja apaan lu? Alat dukun nih kodi, 1 kodi. Duh. Jenglot kalau grosiran juga lebih murah. Iya, jenglot grosiran juga lebih murah. Ih anjir, ini dilem apa gimana ya? Coba digunting, potong aja. Ah, potong ujungnya gitu. Jangan, jelek ntar jadinya. Kan nilai seninya rapihnya di situ. Nah ini nih, bisa ditarik nih kayaknya. Nah, bisa ditarik nih. Dalamnya penasaran gue nih, ditulisin apa nih? Tulisan sampah. Biasanya ayat-ayat Al-Quran diselewengin sama mereka nih. Deng. Ya sama aja nih kayaknya satu printan ya. Sama yang lain-lain ya. Fotokopi kayaknya. Iya, fotokopi. Tuh, sama ini. Tulisannya kayak yang di kalung-kalung tadi. Dan di sini gue yakin sama juga. Tapi ini nanti aja kalau gue diundang ke podcast gue buka nih di podcast baru. Kalau di sini cukup satu aja karena tuh. Sampah. Ini tulisan sampah nih. Tulisan sampah. Ini motif-motif yang seharusnya ditulis di keris-keris motif sebenarnya, jangan disebut raja ya, karena kalau nyebut raja nanti dukun ya. Ini nggak fungsi apa-apa nih gue lecek-lecek juga nggak ngaruh apa-apaan ke gue dari dulu nih gue kayak ginian ya. Dah, ini langsung gue simpan lagi aja di dalam karena buat edukasi nanti kalau di undang-undang atau ada dukun-dukun yang ngocol yang punya kayak gini juga, jadi gue bisa punya juga sama persis. Tapi dalamnya tulisannya beda-beda guys. Ada yang tulisan ayat kursi lah, ada yang tulisan Asmaul Husna dan semacamnya. Padahal ya itu seharusnya tulisan-tulisan seperti itu dibaca, bukan untuk dijadikan jimat. Oke? Yaudah, mungkin begitu aja. Ini alat-alat yang tadi kita udah beli banyak sekali. Tuh. Ya. Oke ya. Yaudah. Gua akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye-bye.